Baik Bu, kembali kami membacakan pertanyaan yang datangnya dari media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya merasa sedih di bulan Ramadan karena sebagian besar waktu saya habis untuk bekerja, sehingga tidak memiliki banyak waktu untuk ibadah seperti tilawah, tarawih, atau mengikuti kajian. Terkadang muncul rasa iri melihat orang lain yang lebih leluasa beribadah, sementara saya harus fokus pada pekerjaan. Apakah kondisi seperti ini membuat saya kehilangan banyak keutamaan Ramadan Bu ya? Dan bagaimanakah cara agar tetap bisa meraih pahala dan keberkahan meskipun waktu ibadah saya terbatas? Mohon nasihatnya Bu ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Maha Kasih. Sesuai dengan kerinduan Anda, ada ngiri itu ngiri yang baik. Ada teman bisa berbuat baik yang banyak, lalu Anda rindu seperti itu. Itu ngiri yang baik dan boleh. Selagi kerinduan Anda itu serius dan sungguh-sungguh, Allah akan beri Anda pahala seperti mereka. Di saat Anda tidak bisa. Maka yang perlu Anda buktikan adalah kesungguhan Anda. Kalau Anda betul-betul, maka Anda akan mendapatkannya. Kesungguhan Anda harus dibuktikan. Misalnya, suatu ketika kan ada liburnya. Pas libur, benar enggak ibadahnya? Kalau waktu liburan, enggak, berarti bohong tadi. Pura-pura saja pengen kayak dia. Kemudian juga berpikir, mungkin saya harus ganti kerja deh. Berpikir ke tempat yang lain, sekiranya mungkin dengan gaji yang serupa, mungkin saya lebih banyak ibadah. Sebab kalau kerja di orang itu kayaknya ibadah saya maksimal. Di sini habis waktu saya. Berpikir terus bagaimana meningkatkan ibadah. Kalaupun belum berhasil, yang penting ada kerinduan. Ditawari kerja di sini aja, nanti bisa ibadah dan sebagainya. Enggak deh. Di sini gajinya lebih besar, malah enggak mau juga. Berarti hawa nafsu. Khayal, bohong dia. Jadi buktikan kerinduan Anda. Pertama itu, kalau Anda benar-benar rindu untuk bisa beribadah, sehingga akan mencuri-curi kesempatan. Kalau ada waktu langsung. Orang rindu kan begitu. Rindu ibadah, rindu beneran, ada kesempatan langsung. Kemudian ini yang pertama. Yang kedua adalah berbekal ilmu kemudahan di dalam beribadah. Jangan dianggap ibadah hanya sholat saja, akan tapi bisa diganti dengan zikir. Kalau Anda bisa melakukan sholat, dan sholat tarawih ya tidak harus ada di masjid. Kalau memang Anda misalnya kerjaan Anda bisa, kalau di atas kendaraan bisa sholat di atas kendaraan misalnya. Sholat sunnah. Kalaupun mungkin Anda ibu-ibu yang saya harus masak, kan tidak selamanya masak begitu. Barangkali di antara sela-sela masak, gelar sajadah 2 rakaat, masak lagi, 2 rakaat, masak lagi, 2 rakaat, masak lagi. Bisa 20 rakaat, bisa saja. Tampakkan kerinduan Anda dalam keadaan apapun bisa. Kalau kita jaga di warung, kan tidak selalu ada orang. Pas ada orang, alhamdulillah ada rezeki. Nggak ada orang, aku bisa sholat, bisa aja begitu. Nah, ini buktikan kerinduan itu. Orang jaga warung katanya, nggak ada lain kecuali saya. Iya, terus nggak bisa sholat. Nggak mungkin dong, kecuali memang full terus. Kalau full terus jadi rezekimu banyak, alhamdulillah. Kalau ternyata ada orang, saya bisa sholat dong. Orang lihat kita sholat tambah bernilai dong. Kenapa? Ini yang punya orang soleh. Orang solehah. Berarti bisa dipercaya dong tentang dagangannya. Seperti itu. Buktikan kerinduannya dulu. Dan sholat tarawih tidak harus di masjid sana itu. Kalau memang kita punya kesibukan di rumah, mungkin punya anak kecil di rumah dan sebagainya, dia bisa sholat sendiri di rumah. Biar enak, tidak pakai borongan langsung 20 rakaat, akan tapi 2 rakaat dulu, nanti sambil gendong anaknya, sambil jalan 2 rakaat begini, nyicil, selesai. Yang kerjaannya Masya Allah, tempatnya jauh, ingin ngejar keluarga di rumah. Lalu di atas, habis sholat isya pulang, kalau sholat di rumah nanti nggak mungkin tarawih di rumah, sudah pasti ngantuk. Kalau tarawih di kantor ketinggalan, bingung ini, aduh ya apa. Sementara saya harus segera pulang, istri saya melahirkan dan sebagainya. Dia bisa sholat di atas kendaraan, mudah kok. Harus ilmunya yang perlu ditambah. Kemudian berbuat baik tidak hanya zikir, bisa saja apa saja yang kita hafal dari sholawat kepada baginda, zikir subhanallah, alhamdulillah, la ilallah, baca itu semuanya. Ya harus pahami ibadah itu banyak. Yang kedua adalah dengan ilmu. Ilmu ibadah itu gampang. Setelah itu maka dia mendapatkan pahala sama seperti orang-orang yang beribadah. Nggak usah berkecil hati. Ketahuilah bahwa kerinduan Anda kalau serius, Anda akan mendapatkan pahala tersebut. Dan keseriusan itu ditandai dengan yaitu tadi. Kalau Anda punya kesempatan pasti Anda akan melakukannya. Kemudian Anda harus punya wawasan ilmu bagaimana beribadah. Orang-orang alim, orang-orang hebat itu kelihatannya tidak terlalu banyak tampak dia melakukan ibadah, tapi ternyata ibadahnya banyak. Karena mereka pandai mencuri waktu.
Di mana saja bisa beribadah. Sholat bisa di mana saja. Kalau digambarkan baginda Nabi di atas kendaraan sholat. Mungkin seorang alim kalau seandainya sholat dari sini, perjalanan 3 jam, diambil 1 jam dah untuk sholat, bisa saja punya wiridan sehari 50 rakaat dia. Perjalanannya 3 jam, dia sisihkan, 1 jam aku pastikan untuk sholat. 1 jamnya lagi untuk sholawat, 1 jamnya ada untuk lihat-lihat, oke? Tapi yang tidak alim langsung full komentar, kenapa tol macet, ini ada apa itu, la ilallah, astagfirullah, tiba-tiba, wah truk panjang banget nih, motor itu ada di situ. Ya, tidak berguna. Tapi kalau orang alim ngerti apa yang hendaknya dilakukan, lah itu. Maka buktikan kerinduan Anda, maka Allah akan memberi sesuai dengan kerinduan Anda. Yang kedua adalah berbekal ilmu, wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi